Apa dikira kamu akan mudah masuk ke dalam surga? Sedangkan kalian belum diuji dengan kesusahan, dengan penderitaan, dengan kesakitan, sebagaimana diuji orang-orang sebelum kalian. Sehingga orang-orang sebelum kalian itu mengatakan kepada Rasulnya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Ala inna nasrullahi qarib. Maka katakan sesungguhnya pertolongan Allah itu adalah sangat dekat. Ya, jadi anggapan-anggapan yang selama ini kita terbuai oleh hal-hal yang kita mudah masuk dalam surga, ternyata nggak mudah. Dan memang masuk surga itu tempat kenikmatan yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia, dirasakan oleh manusia, itu ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Masya Allah. Ya, kita melihat orang-orang nikmat di muka dunia ini, maka di sana lebih daripada itu. Maka nggak mudah bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, senantiasa mari kita memanjatkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa kita bertasbih, dengan senantiasa kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkannya, membesarkannya, sehingga mudah-mudahan kita menjadi bagian daripada orang-orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa salam serta salawat kita aturkan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, kaum muslimin hingga yaumil akhir nanti, dan kita mudah-mudahan termasuk dengan golongannya. Amin amin ya rabbal alamin. Berhubung saya bukan utusan mubalik, jadi judulnya saya simpangkan sedikit, bukan sedikit, banyak ya. Jadi saya ingin coba ngambil tema tentang syafaat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagaimana kita akan menghadapi kehidupan di yaumil akhir nanti, setelah kematian kita akan seperti apa, yang terkait juga dengan kematian. Dan mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengambil bagian dari syafaat apa yang mudah bisa kita dapatkan. Ya, karena memang kehidupan ini surga yang Allah janjikan untuk semua makhluknya, manusia dan jin, itu tidak semudah membalikan tangan. Ya, tidak semudah kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah sendiri yang mengatakan demikian. Kalau kita tadaburi surat Al-Baqarah ayat 214, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina min qablikum masatkumul ba'sa'i wad-dharra'i wasarra'i hatta yaqula rasulu wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 214 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan,
mempertanyakan tentang klaim orang-orang yang beriman akan masuk ke dalam surga. Apa hasibtum an tadkhulul jannah? Apa dikira kamu akan mudah masuk ke dalam surga? Ya, sedangkan kalian belum diuji dengan kesusahan, dengan penderitaan, dengan kesakitan, sebagaimana diuji orang-orang sebelum kalian. Sehingga orang-orang sebelum kalian itu mengatakan kepada Rasulnya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Ala inna nasrullahi qarib. Maka katakan sesungguhnya pertolongan Allah itu adalah sangat dekat. Ya, jadi anggapan-anggapan yang selama ini kita terbuai oleh hal-hal yang kita mudah masuk dalam surga, ternyata nggak mudah. Dan memang masuk surga itu tempat kenikmatan yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia, dirasakan oleh manusia, itu ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Masya Allah. Ya, kita melihat orang-orang nikmat di muka dunia ini, maka di sana lebih daripada itu. Maka nggak mudah bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana juga baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya surga itu dikelilingi oleh kesulitan-kesulitan, dan neraka dikelilingi oleh kemudahan-kemudahan dan hawa nafsu. Jadi ini memperlihatkan kepada kita bahwa surga itu ada sesuatu hal yang tidak mudah digapai dengan kita berleha-leha, bersantai-santai dalam kehidupan ini. Tidak semudah itu. Karena akan harus mengalami ujian-ujian. Ya, sebagaimana diuji orang-orang sebelum kita. Yang diuji dengan kesusahan dan lain-lain sebagainya. Ya. Sehingga saya ingin menyampaikan juga ada suatu kisah bagaimana seorang abid, seorang ahli ibadah di zaman Bani Israel yang diriwayatkan dalam suatu hadis, ya, orang ini ingin beribadah sepanjang hidupnya. Dia menyendiri kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang hidupnya. Kemudian tidak bermaksiat sama sekali. Ya, beribadah sepanjang hidupnya, tidak bermaksiat sama sekali. Maka sewaktu meninggal, malaikat mengatakan, masuklah kamu ke dalam surganya Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata orang Yahudi tersebut? Tidak, saya ingin masuk ke dalam surga atas ibadah saya, bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena ibadah yang dilakukannya. Tidak, kata malaikat, kamu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berdebatlah. Maka diambil keputusan. Kalau gitu kita timbang ibadah yang dilakukan oleh kamu dengan nikmat yang Allah berikan. Maka ditimbanglah ibadah selama hidupnya itu tidak pernah bermaksiat, ibadah terus, kemudian tidak pernah bermaksiat, ditimbang dengan kenikmatan satu bola mata. Dan subhanallah, sewaktu ditimbang ternyata lebih berat nikmat mata yang Allah berikan satu buah. Maka menangislah si Yahudi ini. Akhirnya dia mengakui bahwa nikmat Allah itu lebih besar daripada ibadah yang dilakukannya sepanjang hidup. Bagaimana dengan kita? Lebih banyak mana ibadah kita dengan hal-hal yang kita lakukan, hal-hal mubah atau hal-hal yang mungkin cenderung kepada kemaksiatan? Ya, ini pengingat bagi kita bahwa tidak mudah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Jika engkau hendak menghitung-hitung nikmatku kata Allah, la tusuha, engkau tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kita bayangkan, kita hitung, bila kita punya utang, utang itu kita nggak bisa hitung, bisa nggak kita bayar? Nggak bisa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat Allah itu udah banyak betul sama kita, amat sangat banyak, ya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan bersyukur aja, ibadah aja udah. Dan tujuan kita diciptakan memang untuk ibadah, bukan buat macam-macam, bukan untuk aktualisasi diri, ya, untuk buat bermewah-mewahan, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti pun yang dimasukkan itu berdasarkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti kisah orang Yahudi tersebut. Ya, saya ingin menggambarkan betapa tidak mudahnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Di samping kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan full power, dengan kekuatan penuh, maka ada satu cara, yaitu mendapatkan syafaat yang Allah berikan legalitas kepada orang-orang yang Allah berikan syafaat tersebut. Yang pertama, syafaat pertama bisa diberikan, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada para syuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, membela Allah Subhanahu wa ta'ala, agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah berikan kesempatan memberikan syafaat, hak memberikan syafaat kepada 70 orang dari keluarga yang sudah dijamin masuk dalam neraka. 70, Pak. Kalau kita kalkulasi, ada nggak di antara saudara-saudara kita itu dari atas sampai ke sekarang ini yang jadi syuhada, yang jadi mujahid, yang jadi orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ternyata mungkin kecil, ya, mungkin kecil. Yang kedua, ini syafaat yang kedua diberikan kepada orang-orang hafiz Quran. Nah, ini masih ada kemungkinan kita, ya, kita bisa didik anak-anak kita, ya, anak kita mungkin masih punya cucu, dan selanjutnya masih ada kemungkinan besar untuk kita mendapatkan syafaat dari keluarga kita yang hafiz Quran. Dan ini jatahnya hanya 10 orang. Jatahnya 10 orang dari keluarganya. Yang ketiga, Allah berikan syafaat, hak syafaat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini masih kesempatan yang besar. Oleh sebab itu, mari senantiasa kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan senantiasa mengagungkannya, menempatkan proporsinya sebagaimana beliau minta agar beliau dijadikan nabi dan rasul. Jangan sampai kita juga membesarkan beliau, mengagungkan beliau melebihi daripada apa yang beliau minta. Karena sebagian daripada masyarakat kita, ya umat Islam itu bahkan berlebih-lebihan dalam memuji, mengagungkan beliau. Dan beliau itu adalah tidak suka. Nah, karena beliau adalah manusia biasa, kemudian diberi keagungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga, Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat. Yang keempat, syafaat diberikan, kita bisa dapatkan melalui Al-Quranul Karim, melalui Al-Quran. Dan ini kemungkinan yang besar sekali, ya, kemungkinan yang besar sekali.
Karena Nabi Muhammad SAW berkatakan, Iqra'ul Qur'an ya'ti yaumil qiyamah safi'an li ashabihi. Bacalah Quran, karena Quran akan menjadi syafaat li ashabihi, bagi ahlinya. Siapa itu ahlinya? Yaitu orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Ya, kalau di sini perintahnya Iqra'ul Quran, baca. Bacanya baca aja, ya nggak perlu kajian. Bukan nggak perlu, artinya sekedar membaca sudah dapatkan pahala. Pahalanya adalah 1 huruf 10. Bayangkan. Ya. Jadi ini kesempatan yang besar. Dengan Al-Quran kita dapatkan syafaat. Yang dimana pada masa nanti sudah ada lagi, tidak ada lagi pertolongan. Ya, yang kita harapkan adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai 4 hal tersebut. Oleh sebab itu, mari kita jadikan Al-Quran ya bagian daripada keseharian kita, interaksi kita. Ya, karena Quranlah yang kemungkinan besar sekali bisa kita dapatkan syafaatnya dan terbuka luas. Ya. Kalau kita bandingkan 4 komponen tadi, ya, pertama syuhada, kedua hafizul Quran, ketiga Rasulullah, keempat Al-Quran. Maka yang 3 pertama ini diberikan pada saat ya kondisi dalam keadaan setelah di padang mahsyar atau sudah masuk ke dalam neraka, ya, baru mendapatkan syafaat. Jadi ngerasain dulu yang namanya neraka jahanam. Kita bisa bayangkan, Pak, kalau kita bayangkan dahsyatnya neraka jahanam itu, ya, kalau seandainya apinya aja itu netes, apa namanya, kalau kita main apa namanya, plastik dibakar, netesan dia kan netes kan. Ya, seandainya api neraka itu netes dan mengenai bumi, maka bumi itu akan tembus, das, bolong. Dalam suatu hadis dikatakan demikian. Dahsyat. Baru 1 tetes. Sedangkan manusia itu mencoba menembus bumi, ngebor, itu baru hanya 1/8-nya dari bumi. Nggak sampai 1/8-nya sudah nggak sanggup. Alat bornya pasti meleleh. Itu dilakukan oleh negara Rusia. Ya, dibuat monumen. Ya, di sini pengeboran sedalam sekian kilometer. Ya. Maka kalau kita cari aman, nggak ingin merasakan yang namanya kesengsaraan di pada masa nanti, yang mencoba menyicipi yang namanya neraka jahanam yang demikian dahsyatnya, maka poin yang keempat, dengan Al-Quran lah kita bisa dapatkan itu. Kenapa demikian? Karena baginda Rasulullah SAW mengatakan, ya, mayit ahli Quran itu sewaktu ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir, ya, maka akan datang sosok laki-laki putih, pakaian putih, ya, mendampinginya, tidur di depan dadanya. Dia apa namanya, laki-laki ini tidak mengganggu tugas daripada malaikat Munkar dan Nakir. Maka silakan Anda memberikan pertanyaan kepada mayit ini. Selesai dari pertanyaannya, kemudian bertanya mayit itu kepada laki-laki tersebut, siapakah Anda yang telah menolong kami? Maka laki-laki berpakaian putih itu mengatakan, aku adalah Al-Quran yang kamu baca setiap hari. Jadi di dalam kubur saja, azab kubur
mendapatkan syafaat daripada Al-Quran. Azab kubur kita yakin ada nggak Pak, Bu? Yakin ada. Kenapa? Buktinya apa? Ada yang bisa ngasih bukti? Ada azab kubur? Ada. Kalau penggali kubur mana Pak siapa? Udin Pak siapa? Pak Sunar. Pak Sunar katanya pernah menyaksikan kain kafan yang tidak hancur ya. Itu menandakan orang tersebut mendapatkan nikmat kubur. Kain kafannya aja nggak hancur. Dan kalau kita lihat di YouTube itu banyak ya kisah mayit yang tidak hancur setelah puluhan tahun. Artinya apa? Ini bukti bahwa di dalam kubur itu ada azab kubur dan azab dan nikmat kubur. Orang yang tidak hancur tubuhnya itu mendapatkan nikmat kubur. Sedangkan orang yang hancur tubuhnya, wallahu alam, ya. Jadi apa? Mari kita jadikan hidup kita, keseharian kita dengan Al-Quran. Kalau 3 komponen tadi, bahkan Rasulullah sendiri setelah kita masuk ke dalam neraka baru Rasulullah bantu syafaatnya. Ini sebelum kita diazab, yang mudah-mudahan kita ahli Quran sudah terlindungi. Artinya kalau dalam kubur saja sudah mendapatkan nikmat kubur, tidak diazab oleh azab kubur, maka di padang mahsyar pun insya Allah akan aman. Beda dengan kalau mendapatkan syafaatnya dengan syafaat baginda Rasulullah SAW. Maka setelah di dalam neraka. Saya bukan ingin membanding-bandingkan antara Al-Quran dengan Rasulullah SAW dan memberikan syafaat, ya. Tapi ini memang jadi kalau kita lihat, kalau kita banding-bandingkan istilahnya ya, antara Quran dengan Nabi Muhammad, maka memang lebih utamaan Al-Quran. Nabi Muhammad jadi mulia karena Al-Quran. Jibril mulia karena Al-Quran. Malam Lailatul Qadar mulia karena turunnya Al-Quran. Maka logika ini masuk. Ya. Mari kita jadikan Quran bacaan kita sehari-hari. Berapapun yang kita baca, yang penting dawam, yang penting konsisten terus-menerus. Tapi memang harus ditingkatkan. Ya. Sehari baca baru sempat 1 huruf ya, nun. Lumayan kan? Dapat 10 pahala. Ya, tambah lagi gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa? 19 ayat. 19 huruf. Masya Allah. Ya, kita sholat nungging cuma dapat 27. Maka pahala Quran ini dengan kita baca Quran ya banyak sekali. Ya, ini mungkin pengingat bagi saya, kita semua. Mari kita komitmenkan diri kita cari jalan aman. Ya, kita cari jalan aman. Hidup ini pasti semua akan mati. Persiapkan kita dengan Al-Quran. Ya, komitmen kita dengan Quran. Walaupun sedikit terus sampai kita menemui ajal kita. Ya, mungkin ini saya dapat saya sampaikan dan semoga tidak ditayangkan di YouTube-nya channelnya Pak Edi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.